24 tahun perjalanan karir sebagai seorang perwira polisi, Komarudin tak melupakan satu orang pun yang pernah menjadi penyokongnya hingga hari ini. Anak penjual kelontong itu tak pernah membayangkan bisa menjadi satu-satunya polisi di keluarganya. Meskipun sebenarnya ia tak pernah bercita-cita menjadi seorang polisi. Komarudin memaknai perannya menjadi seorang polisi adalah sebagai sosok yang harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Baginya mengungkap ataupun menangkap pelaku kejahatan itu adalah sebuah kebanggaan, tapi mencegah terjadinya kejahatan itu adalah sebuah kemuliaan. Halo Sobat WK, balik lagi bersama aku Nuriatul Hikmah, jurnalis Warta Kota. Kali ini ada yang spesial karena saat ini saya berkesempatan untuk masuk dan juga menengok nih ya mobil dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin. Dimana sebelumnya nih kalau misalkan saya intip-intip dan ngobrol-ngobrol sedikit sebelumnya, katanya Pak Komarudin ini sering tidur di dalam mobil dan itu adalah kesempatan yang luar biasa dan itu adalah satu-satunya waktu yang bisa dipakai Pak Komarudin buat tidur di saat macet. Jadi mobil ini tuh seperti segalanya nih ya. Dan sekarang sudah bersama saya nih Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin yang hari ini kita akan anterin Pak Komarudin untuk bincang-bincang bersama dengan polisi-polisi yang lain dan juga para warga. Halo Pak Komarudin, ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke Bapak, bener Pak katanya Pak, Bapak tuh cuma bisa tidur kalau misalkan lagi macet di mobil ini doang Pak. Bisa tidur kalau ngantuk ya tepatnya. Hari ini sekarang sudah pukul 16:10. Ini agenda yang ke sekian ya di hari ini. Per hari ini saja terjadwal ada 18 titik penyampaian pendapat di muka umum di wilayah Jakarta Pusat. Saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya ya. Artinya bahwa Jakarta Pusat memang salah satu titik yang memang banyak kegiatan ataupun aktivitas unjuk rasa. Dan saat ini kita akan rutinitas saya biasanya untuk memantau seluruh titik-titik tersebut dan memastikan bahwa seluruhnya berjalan dengan lancar. Dan secara umum yang kami pastikan itu adalah bahwa aktivitas masyarakat ibu kota juga tidak boleh terganggu. Walaupun mungkin ada sedikit hambatan ataupun sumbatan, yang intinya harapan terbesar kami bahwa konsep pengamanan yang kita siapkan itu bahwa aktivitas bisa berjalan dengan lancar semuanya. Oke, ini kan sekarang lagi macet nih. Bapak kemarin cerita kalau misalkan biasanya kalau macet gini adalah waktu Bapak buat tidur. Kenapa bisa begitu Pak? Emang ya, tidak ada waktu nih? Aktivitas kalau Jakarta itu kan memang macet ya. Aktivitas macet karena memang kegiatan cukup banyak ya, biasanya menyempatkan diri rehat sejenak ya di mobil gitu. Karena kan perpindahan dari sana dari satu tempat ke tempat lain juga mobilisasi yang cukup tinggi ya, itu waktu yang sangat-sangat berharga. Oke, berarti Bapak kan sangat sibuk sekali ya. Kita tahu bahwasannya apalagi Jakarta Pusat itu banyak sekali agenda, banyak sekali kegiatan. Bagaimana Bapak membagi waktu dengan keluarga Pak? Quality time bersama keluarga tentu menjadi hal yang penting juga dalam setiap kehidupan setiap orang. Ya tentunya harus kita jaga. Ya mengingat aktivitas rutin juga ini menjadi salah satu tantangan yang harus kita bisa sikapi. Di samping itu juga kebersamaan bersama keluarga juga menjadi hal yang tidak boleh terabaikan. Ya waktu-waktu bertemu biasanya dari awal pagi hari subuh biasa kami selalu bersama-sama sholat, habis itu aktivitas masing-masing anak sekolah, dan ya malam hari nanti kalau bisa ketemu alhamdulillah, kalau nggak bisa ketemu ya ketemunya besok pagi lagi. Berarti kalau nggak ketemu besok pagi lagi Bapak berarti nginep di kantor maksudnya gitu? Ya terkadang kalau memang harus di kantor kalau tapi sangat jarang ya, kecuali memang ada kegiatan-kegiatan yang memang waktunya hanya sangat mepet sekali. Seperti minggu yang lalu kan kita hanya punya waktu sekitar kurang lebih 2 jam, hanya waktu 2 jam, dan itu tidak mungkin pulang, jadi di kantor saja.
saja. Kalau boleh tahu sekarang Bapak punya anak berapa nih Pak? Anak saya 2, yang laki-laki yang pertama di Pondok Pesantren Darun Najah, Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua perempuan masih SMP. Oke, Bapak menikah berarti saat usia berapa, di tahun berapa tuh Pak? Saya menikah itu tahun 2002 ya. Pada saat itu saya sedang bertugas di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Bima. Di sana kemudian sampai dengan saat ini sudah beberapa polda berkeliling dari Nusa Tenggara Barat, kemudian sekolah PTIK, kemudian saya ditugaskan di Sumatera Barat, kemudian lanjut sekolah lagi Sespimen. Setelah itu saya ditugaskan di Polda Banten. Setelah itu saya ditugaskan kembali ke Kalimantan Barat sebagai Kapolresta Pontianak. Kemudian sekolah lagi Sespimti. Setelah itu ditugaskan di Polres Metro Tangerang Kota. Baru yang terakhir di sini. Oke. Nah, berarti pada saat itu ketemu istri lagi di Nusa Tenggara apa gimana Pak? Ketemu Atau sama-sama istri, polisi? Enggak, ketemu istri itu di Lombok. Oh, di Lombok. Profesinya sebagai kebetulan. apa pada saat itu? Saat itu istri saya karyawan, ya karyawan. Kebetulan sedang liburan bersama keluarga, dan kebetulan saat itu saya pas sedang ada meeting ya, meeting di Polda. Kemudian apa namanya ke satu tempat di Pantai Senggigi. Aduh, Ketemunya di Pantai Senggigi dengan istri, ada di sana. Kemudian kenalan, ya sampai sekarang. sempat surat-suratan berarti? Dulu itu sudah ada Telepon? handphone ya, Oh, sudah ada. jadi sudah telepon-teleponan, ya jarak jauh. Oh, LDR dulu ya, tapi habis itu langsung, berarti nggak lama ya, habis itu langsung nikah? Nggak pakai lama, langsung. Agak satset ya. Oke Bapak, kalau misalkan aku boleh tahu dulu, sebenarnya ini kan udah banyak banget ya pengalamannya, sempat di Polda mana-mana gitu. Itu pada saat dulu apa memang punya cita-cita jadi polisi atau bagaimana Pak? Dulu Tiba-tiba Bapak jadi cita-cita polisi? saya sebenarnya pengen jadi penerbang. Penerbang, oke. Ya. Pilot. Saya kelahiran Jakarta. Saya dilahirkan di daerah Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Oke. Saya lahir dari orang tua. Ayah saya seorang pedagang di pasar Kebayoran. Pedagang Saya apa? pedagang kelontong ya, pedagang kelontong, oke. biasa. Saya anak nomor 6 dari 9 bersaudara. Luar biasa. Saya satu-satunya polisi. Waktu itu kisahnya waktu kelas 3 SMA, saya SD, SMP, SMA semuanya di Jakarta. SD saya SD 18 Selipi. Kemudian SMP-nya SMP 88. Kemudian SMA-nya SMA 16. Nah, pada saat lulus SMA, teman-teman itu banyak yang nanya. Katanya, "Mar, lu mau kuliah di mana nih?" Sementara mereka sedang siap. Waktu itu Sipan Maru ya. Masa-masa Sipan Maru. "Mar, lu mau kuliah kemana nih?" Oh, ada yang mau ke UI, ada yang mau ke Undip, ada yang mau ke Unpad, segala macam. Saat itu saya bingung, saya mau kemana ya? Kalau saya harus kuliah, orang tua saya nggak punya biaya, ya nggak punya uang untuk membiayai saya kuliah. Akhirnya di tengah saya sedang, kebetulan saya waktu itu ikut ekskul Paskibra. Oke. Ada senior saya, mudah-mudahan beliau termasuk salah satu yang menginspirasi saya. Saya panggilnya Kak Gusti. Kak Gusti. Gusti Ngurah Suharse. Orang Bali. Orang Bali. Beliau senior saya di Paskibra. Pada saat saya sedang kelas 3 itu, beliau datang sedang liburan. Beliau adalah taruna PLP Curug, taruna penerbang. Dia nyampaikan, "Mat, kamu ikuti jejak saya." Saya lihat ini kok gagah juga ya, pakai taruna-taruna ini. Nah, kemudian saya berniat untuk mendaftar. Ternyata saya terkendala dengan keuangan. Uangnya dapat dari mana?
Kebetulan ada teman saya juga, sahabat saya. Dia juga ngajak, yuk kita daftar Curug. Saya sampaikan, aduh, gue nggak punya duit. Udah, gue bayarin. Dibayarin lah sama teman saya ini. Full itu, sama Pak? sahabat saya. Dibayarin full untuk daftar ya. Mulai dari tes segala macam. Pada saat proses tes seleksi di Curug itu, saya pulang ke rumah. Nah, di pulang rumah saya masuk gang. Nah, di gang itu saya lihat ada selebaran. Nah, belum ada flyer ya dulu, baru ada selebaran sedang diterima pendaftaran untuk Taruna Akabri. Dulu Akabri namanya. Wih, ini Taruna juga nih, boleh juga nih. Nah, saya daftar ikut tes itu, dan ya proses itu saya dipanggil sama, waktu itu tesnya di Kodam Jaya. Hari itu saya dapat pengumuman bahwa saya lulus tes tingkat daerah dan harus mengikuti tes tingkat pusat di Magelang. Saya lapor kepada orang tua. Oh, baru itu berarti awalnya tidak lapor pada saat Tidak bilang lapor. itu. Nah, begitu dipanggil baru saya lapor. Di sana saya berikan pilihan kepada orang tua. Pak, Bu, ini saya, yang satu saya dipanggil gini, yang satu penerbang nih. Mau pilih yang mana? Penerbang dari mana? Ada, dibayarin sama temen. Pilih yang mana? Terus kata bapak saya, udah kita ini aja, ambil yang Akabri aja, kan keluarga kita nggak ada abri gitu. Waduh, dengan berat hati, waduh, tapi kan saya kepengen jadi penerbang. Terus tanya sama ibu, Bu, yang mana? Kata ibu saya, sudahlah jadi ini aja, abri aja. Nanti kamu jadi pilot jatuh mati lagi katanya. Agak ekstrim nasihatnya. Aduh, dengan berat hati ya sudahlah, saya lepaskan yang penerbang itu. Saya ngomong sama teman saya kan, karena dia udah ngebayarin kan gak enak. Bro, ini orang tua, ya udah nggak apa-apa. Ya alhamdulillah proses bisa saya ikuti, dan alhamdulillah saya ditempatkan, bisa masuk, dinyatakan lulus ya, dinyatakan lulus. Waktu itu terpilihlah, hasil tesnya itu saya masuk ke Akademi Kepolisian. Nah, Tahun berapa Pak itu? 94. 94. Nah, 94. Kemudian proses berjalannya waktu, di tahun 97, September 97, saya mendapatkan berita yang membuat seperti dunia ini runtuh. Di bulan September itu saya diberitakan, waktu itu saya belum punya, baru punya telepon. Oh, baru punya telepon, oke. Di rumah tuh baru punya telepon. Biasanya kalau saya Taruna itu teleponnya ke tetangga. Oh. Nah, telepon ke tetangga depan rumah, ada dia, beliau sudah punya telepon. Saya bisa kalau nelpon orang tua ke tetangga itu. Telepon yang kabel itu ya Pak ya berarti? Iya, telepon dulu. Teleponnya kalau di Taruna di Semarang saya teleponnya lewat wartel. Wartel. Nah, di tahun 97 bulan September saya mendapatkan kabar ternyata bapak saya meninggal. Itu 2-3 hari menjelang saya ujian kelulusan, ujian perwira. Jadi bapak saya meninggal hari Jumat, hari Senin saya harus tes, harus ujian. Itu pukulan yang sangat berat ya buat saya. Saya tidak dikasih tahu kapan sakitnya. Tahu-tahu beliau pulang hari Jumat malam itu. Saya diizinkan dari lembaga Akpol, naik kereta turun di Gambir, subuh-subuh dari Gambir ke rumah Sleepy. Di sana melihat bapak saya, almarhum saya sudah terbujur ya, hari Sabtu pagi. Ya sudah, nah terus malamnya ibu saya tanya, kapan harus kembali ke Akpol, kan mau ujian. Nah karena waktu itu saya sedang hancur ya, kondisi sedang sedih sekali. Buat apa saya harus lanjutin lagi? Yang minta saya masuk Akabri siapa? Almarhum. Terus kenapa kok sekarang saya mau lulus kok malah meninggal? Ada marah gitu ya? Saya protes kok. Saya tidak
apa ya, tahu-tahu dikasih kabar meninggal itu. Terus akhirnya dibujuki di orang tua segala macam, dan ada senior, ada komandan saya dulu ya, komandan batalion Taruna, Pak Zulkarnain. Beliau memotivasi saya terus sehingga saya kembali ke Akpol, dipersiapkan untuk ujian dan lain sebagainya, dan alhamdulillah lulus tahun 97 Desember. Nah, di bulan Desember saking sibuknya kami di Taruna ya, dibuat aktivitas yang sedemikian banyak itu, sehingga saya bisa larut dari kesedihan, karena kebetulan juga saya di sana kan pokokor tuh apa ya, komandannya di Taruna. Saat itu saya menjabat sebagai Danyonkor di Taruna, Danyonkor tingkat 3. Jadi aktivitasnya sibuk sekali, padat sekali, sehingga saya lupa. Nah, di bulan Desember tanggal 18 Desember kami dilantik menjadi perwira di Istana Negara, dilantik oleh Pak Harto. Jadi kami angkatan terakhir yang dilantik oleh Pak Harto. Selesai upacara, kami bergeser ke halaman belakang istana. Itu ada, kalau sekarang bahasanya standing party ya, jadi ada makanan-makanan yang terhidang, terus kita makan di sana. Saya cari, di saat teman-teman yang lain sudah foto-foto dengan keluarga, saya cari mana orang tua saya ini. Saya cari nggak ketemu. Terus saya lihat, ada ibu saya sedang duduk di bawah pohon beringin yang ada di istana itu. Pohonnya masih ada, kemarin saya masuk ke dalam masih ada pohon. Saya lihat ibu saya lagi duduk di lesehan, bukan lesehan, di rumput itu. Oh, ya, di semak-semak gitu. Iya, di pinggir lapangan. Saya pikir, aduh, ini orang Betawi masuk istana, bukannya orang lagi pada standing party, ini malah glosor di. Langsung saya samperin ke sana. Saya ketemu, cium tangan. Yang pertama kali terucap dari mulut saya itu, "Bu, Bapak mana?" Terus ibu saya kok malah nangis. Terus bahu saya dipegang sama abang saya paling tua dari belakang itu. "Sudah, Bapak lihat kok, Komar lagi dilantik." Sudah, jadi di saat yang lain sedang party, bahagia ketemu, ya kami artinya bertiga di bawah pohon beringin itu jongkok, sambil jongkok nangis-nangisan, sedih lagi. Habis itu saya pulang, diberikan izin libur, langsung ke makam ziarah. Ya hingga sekarang ada rasa yang hilang. Rasa yang hilang artinya orang, sosok yang saya banggakan selama ini, bapak ya, yang memang dia berharap sekali bisa melihat anaknya jadi perwira, ya ternyata pun beliau tidak bisa ngalamin anaknya jadi perwira. Tidak melihat langsung. Tapi pada saat itu memang di pikiran Bapak pada saat itu memang masih ada ayah gitu, nggak ingat Bu kalau misalkan lupa. Lupa. Iya, saking padatnya kegiatan di Akademi Kepolisian ya, kegiatan persiapan kita menjadi perwira, banyak, ada Latsitarda, ada macam-macam lah, kegiatan fisik dan lain sebagainya. Jadi memang dibuat sedemikian rupa. Nah, itu saya diingatkan oleh komandan saya itu, Pak Zulkarnain. Pada saat kami sedang jongkok itu, tangis-tangisan gitu, komandan saya datang, "Komarudin, siap." Jadi, "Siap, selamat ya." Nah, terus ada kalimat yang beliau sampaikan, "Saya sengaja keras sama kamu, supaya kamu tidak larut dalam kedukaan. Jadi sekarang kamu sudah berhasil, ya selamat, habis ini ziarah." Kata beliau seperti itu. Dari sinilah baru saya sadar bahwa beliau pembina-pembina di Akademi Kepolisian itu memang mempersiapkan para perwira-perwira polisi dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam permasalahan yang
dialami oleh para taruna ya, sehingga kami bisa mulus menyelesaikan pendidikan di sana. Dan ini tentunya saya menganggap ini memang hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para pengasuh-pengasuh di Akademi Kepolisian. Oke, berarti pada saat selesai lulus itu langsung ditempatkan di mana sampai sekarang perjalanan karir jadi Kapolres? Setelah lulus saya mendapatkan tugas di Nusa Tenggara Barat. Langsung ke NTB. Di Nusa Tenggara Barat, di sana saya mendapatkan amanah ya beberapa jabatan, mulai dari Kapolsek di HUU, Lekei, Dompu, Polres Dompu, kemudian di Lombok Tengah, kemudian di Bima. Nah, saya juga pernah bertugas di sana, kemudian di Mataram itu sendiri. Di NTB itu berapa lama, Pak? Sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun. Setelah itu baru dipindah ke Jakarta. Setelah itu saya sekolah PTIK. Selesai pendidikan PTIK, saya mendapatkan tugas ditempatkan di Sumatera Barat. Nah, di sana saya pertama tugas Sumatera Barat sebagai Kakorsis di SPN Padang Besi. Kemudian sekitar 2005 ya. 2005 saya Kakorsis di Padang Besi. Kemudian saya beberapa jabatan di sana, mulai dari Kasatlantas Poltabes Padang, kemudian Wakapolres Padang Pariaman. Nah, kemudian saya ikut tes lagi sekolah Sespimen, kemudian lulus. Dari Sespimen saya ditempatkan di Polda Banten. Di Polda Banten mulai dari jabatan Kabak Dalop, kemudian di lalu lintas, setelah itu Kapolres Serang Kota, kemudian Wakapolres Padang Pariaman. Setelah itu saya kembali ditugaskan ke Kalimantan Barat sebagai Kapolresta Pontianak. Oh, sempat dilempar lagi dulu keluar Jakarta gitu? Di sana naik job. Oh, naik job. Karena Wakapolres Tangerang Kabupaten, kemudian saya dapat job Kapolresta, pangkat naik jadi Kombes di sana. Tahun berapa itu berarti, Pak? 2019 ya. 2019. Ketika dari sana balik lagi langsung jadi Kapolres berarti, Pak? Dari Pontianak saya ikut tes lagi, sekolah lagi. Berarti berapa kali sekolah, Pak? Dari Akpol, PTIK, Sespimen, Sespimti. Oke. Dari sana saya Sespimti, kemudian dari Sespimti saya ditugaskan sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota. Oh, baru setelah itu langsung jadi... Dari Kapolres Tangerang Kota baru ke Jakarta Pusat. Oke, nah sepanjang perjalanan Bapak jadi seorang polisi, apa sih hal yang paling berkesan dan nggak bisa dilupain gitu, Pak? Mungkin dari pengungkapan kasus dan lain sebagainya. Pengungkapan kasus, banyak hal-hal yang... Ya, pengungkapan kasus itu sebenarnya biasa ya. Ada kasus mudah yang sulit untuk diungkap, ada kasus sulit yang mudah sekali untuk diungkap, itu relatif ya. Namun di balik itu semua, hal yang membuat kita ini obat lah ya, obat itu pada saat membayangkan bahwa di balik itu kita bisa membayarkan harapan dari korban, harapan dari pelapor. Sebagaimana yang selalu diingatkan Bapak Kapolda Metro kepada kami, Pak Irjen Fadil ya, bahwa mengungkap ataupun menangkap pelaku kejahatan itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi mencegah terjadinya kejahatan itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, itu yang menjadi salah satu langkah kami juga dalam menerapkan beberapa konsep ataupun sistem pengamanan yang kita kenal dengan crime prevention, pencegahan kejahatan. Jadi kalau kasus-kasus yang kita ungkap ya relatif ya mulai dari ada kasus pembunuhan, ada kasus penertiban, pencegahan ya, seperti yang di Jakarta Pusat ini
yang sempat heboh itu kan kasus penculikan. Betul. Kemudian sebelumnya kita terpaksa harus membubarkan konser karena memang sangat riskan sekali. Yaitu tentunya membutuhkan tidak hanya dilihat dari legalitas, tapi legitimasi juga. Artinya bahwa yang kita lakukan itu memang semata-mata demi keselamatan orang lain, termasuk juga pembelajaran untuk case-case ke depan. Harapan kami tentunya setiap pengungkapan itu akan membawa dampak agar masyarakat lebih sadar ada loh potensi-potensi fenomena-fenomena sosial yang saat ini butuh kebersamaan dalam melakukan upaya pencegahan. Contohnya mungkin ya tawuran kah, begal kah, ataupun hal-hal lain yang memang tidak hanya bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kebersamaan yang kita kenal dengan ada 3 pilar. 3 pilar ini kan hanya sebagai orang yang mengawaki, tapi di balik itu semua ada kekuatan besar yang saat ini harus dibangunkan, yaitu kekuatan yang ada di tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat dengan sebuah konsep community policing. Community policing itu menjadi polisi untuk dirinya sendiri, menjadi polisi untuk keluarga sendiri, kemudian menjadi polisi untuk lingkungan sendiri. Nah, kalau ini sudah terbangun, maka dapat kita pastikan bahwa ruang gerak dari para pelaku kejahatan pun tidak ada sama sekali. Oke, Bapak, kerap kali orang-orang itu menganggap bahwasannya percuma lah lapor polisi gitu. Belakangan ini nih waktu itu bukan belakangan ini sih, beberapa bulan ke depan. Sebenarnya apa sih hal yang nggak masyarakat tahu gitu soal polisi gitu? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa dalam mengungkap kasus tentunya sangat-sangat tergantung dari berbagai faktor. Ada kasus sulit yang mudah sekali diungkap. Kenapa? Karena alat buktinya cukup, keterangan saksinya mudah didapat. Ada juga kasus-kasus mudah tapi sulit sekali, panjang sekali. Kenapa? Alat buktinya minim, kemudian juga keterangan saksi-saksinya juga sulit didapat. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin masyarakat menganggap kok sulit untuk mengungkap. Tapi tentunya tantangan bagi kami bahwa semua kasus-kasus yang dilaporkan itu bisa kita selesaikan dengan harapan yang pertama, si pelaku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan harapan yang lain ya bisa dijadikan pembelajaran untuk masyarakat dan calon-calon pelaku lainnya, bahwa kita pasti akan memburu, kita pasti akan menindak tegas para pelaku-pelaku kejahatan. Ya, salah satu yang disoroti juga Bapak pada saat itu sempat mendapat banyak atensi dari masyarakat karena berhasil mengungkap kasus yang tadi sempat Bapak bilang Malika itu, juga Kanjuruhan, konser pada saat itu yang cukup dibandingkan sama tragedi Kanjuruhan karena memang berdekatan nih waktunya gitu. Karena Bapak pada saat itu mengambil tindakan untuk membubarkan konser tersebut. Nah, itu cukup mendapat atensi baik dari masyarakat. Nah, sebenarnya yang mau saya tanya, mungkin saya ambil case dari yang Malika, kasus Malika itu kan berhasil ditemukan selama beberapa hari dan dalam kondisi alhamdulillah selamat ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya trik apa sih Pak yang dilakukan gitu? Kita coba tanamkan kepada anggota ya, dalam menangani kasus penculikan. Hampir setiap hari kita evaluasi, setiap hari kita gelarkan progres capaian apa yang sudah didapat, dan selalu endingnya itu selalu saya sampaikan kepada seluruh anggota bahwa
misi kita bukan hanya menangkap pelaku, tapi misi kita juga menyelamatkan. Karena kita khawatir dengan latar belakang pelaku yang residivis, tentunya semakin lama korban berada di tangan pelaku juga ini semakin beresiko ya. Terbukti dengan hasil pemeriksaan dan lain sebagainya bahwa ada motif menculik. Nah, itulah yang kami coba motivasi kepada seluruh anggota dan libatkan seluruh masyarakat untuk memberikan informasi, karena tentunya secara lahiriah pandangan mata kita terbatas, pendengaran telinga kita juga terbatas. Untuk bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas, pendengaran yang lebih banyak, tentu butuh support, dukungan, bantuan dari masyarakat, walaupun hanya sekedar doa. Oke Bapak, kalau misalkan boleh sedikit nih balik ke kehidupan Bapak nih, sebelum sebentar lagi kita sampai. Apa sih Pak titik yang paling membahagiakan di hidup Bapak? Mungkin ketemu istri Bapak atau hal lain mungkin Pak yang bisa dibagikan? Yang paling membahagiakan kalau untuk keluarga ya, tentu di saat-saat kebersamaan bersama keluarga itu hal yang paling sangat luar biasa. Di tengah rutinitas bisa sekedar bercengkrama sebentar dengan keluarga, itu obat ya. Artinya di tengah panas situasi ataupun dengan rutinitas yang tinggi, dengan bertemu dengan keluarga itu hal yang sangat luar biasa. Kemudian kalau untuk hal yang membahagiakan lain, di saat melihat ini, kesannya seperti apa ya, seperti bahasa-bahasa apalah itu, tapi melihat masyarakat tersenyum, melihat masyarakat beraktivitas seperti biasa, itu bahagia sekali. Dan mungkin dirasakan juga oleh para petugas-petugas yang lainnya. Tapi manakala kita sudah melihat situasi dan kondisi masyarakat, ada rasa was-was, khawatir, itu seperti apa ya, membuat kami juga tidur kami nggak nyenyak. Jadi kalau masyarakat bisa tertidur dengan nyenyak, pulas, itu juga kebahagiaan tersendiri. Ini mungkin terkesan mainstream gitu ya, apa ya, berlebihan, tapi itulah yang tidak bisa kita bohongi. Ada dari dalam hati itu senang aja kalau melihat masyarakat bahagia. Ya walaupun mungkin di tengah kemacetan segala macam, ini ada rasa, bukan kepuasan ya, ada rasa adem, tenang. Nah, itu. Apalagi kalau misalkan masyarakat merasa dapat ketertiban nih dari hadirnya polisi di Indonesia gitu ya Pak ya. Nah Pak, untuk ke titik terendah di hidup Bapak selama menjadi seorang polisi gitu, selain kehilangan sosok ayah gitu, Pak, ada lagi Pak? Kehilangan sosok ibu. Jadi pada saat itu, maaf, kehilangan sosok ibu pada saat kapan Pak? Kehilangan sosok ibu pada saat saya bertugas di Serang. Sedang Kapolres itu 2017 ya, 17-18. Saya masih Kapolres. Ibu saya juga meninggal, dan memang wasiatnya minta disatukan dengan almarhum bapak saya. Ya, ada rasa duka, rasa, kebetulan saya juga langsung memasuk ke liang lahat ya, memakamkan ibu. Pada saat memakamkan di sana, mengazankan, mengomatkan di sana, ada rasa sedih karena kehilangan, ada rasa bahagia juga. Bahagianya ini loh, ibu sama bapak sudah didekatkan di satu liang. Karena kebetulan pada saat mau dimakamkan, disiapkan lubang kuburnya, ternyata jasad almarhum ayah saya masih ada,
tidak utuh ya, hasilnya mulai tulang-tulang dari kepala semua sampai kaki masih ada. Terus itu juga rasa haru juga setelah 20 tahun kalau nggak salah jarak antara bapak meninggal dengan ibu meninggal 20 tahun, masih ada jasadnya, masih ada kelihatan tulang belulangnya. Nah, terus kami dalami lagi, gali lagi 1/2 meter, masukin ayah. Jadi apa ya rasanya tuh, oh ini loh masih ada nih, masih ketemu, masih sama-sama. Itu ada rasa bahagia juga, walaupun ya sedih. Haru ya berarti pada saat itu kondisinya. Berarti bapak sekarang mohon maaf udah tidak punya orang tua gitu ya? Sudah yatim piatu. Sudah yatim piatu. Dan berarti sekarang sudah pisah semua ya pasti, maksudnya anak-anak yang tadi 9 orang itu. Dan ke 9-9-nya berarti tidak ada yang jadi polisi ya? Tidak ada. Bapak doang ya Pak ya? Iya, cuman saya sendiri yang jadi polisi. Berarti Bapak apa menaruh harapan kepada anak Bapak yang laki-laki gitu, atau mungkin yang perempuan untuk menjadi seorang polisi Pak? Saya tidak pernah memaksakan anak saya nanti mau jadi apa. Saya biarkan mereka berkembang sendirinya, mereka akan menemukan, karena kalau dipaksakan juga, misalnya saya minta anak saya harus ikut jadi polisi, ya tentu hasilnya kurang, untuk psikologisnya nggak bagus. Jadi biarkan anak saya yang laki-laki saat ini di pesantren, saya berikan, terserah habis ini mau lanjut kuliah di apa namanya, di kampus atau di pesantren atau saya berikan kebebasan. Pak, berarti Bapak untuk memaknai sekarang sudah menjadi seorang polisi dan juga punya kehidupan yang lebih baik nih bersama dengan keluarga, anak-anak juga istri gitu kan. Dulu Bapak sebagai anak seorang penjual kelontong gitu ya, sampai sekarang sudah ya bisa menjadi seorang Kapolres yang mungkin udah berseliweran di TV. Mungkin ada kebanggaan juga nih buat anak Bapak, oh ayah saya ini ada di TV gitu kan. Nah mungkin dari Bapak sendiri ada yang mau disampaikan kepada keluarga Bapak gitu, orang-orang yang terkasih gitu dan lain sebagainya mungkin Pak? Rasa bangga pasti ada, tapi tentunya kita tidak boleh larut dengan rasa bangga itu. Sederhana sekali, guru-guru agama kita mengingatkan kepada kita semua, sebagaimana yang disampaikan ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki manfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita, ya kalau bangga pasti bangga, kita bisa memperlihatkan kepada keluarga dari hasil perjuangan selama ini. Selama berapa tahun Pak berarti Pak Bapak dari sekolah sampai sekarang jadi Kapolres? Sekolah yang mana nih? Sekolah pertama kali nih masuk ke Akpol. Oh, sekolah kan 94 sampai sekarang ya. Ini sudah tahun ke 24. Waduh, jadi gimana Pak? Ya itu, bangga pasti ada, karena rasa bangga itulah yang membuat kita memotivasi, sehingga kita bisa terus berupaya yang lebih baik. Namun dibalik itu semua tentunya dilandasi oleh, sebenarnya kita ini bermanfaat nggak sih untuk masyarakat? Percuma saja kita menjabat, kita menjadi bagian, tapi kita tidak memiliki manfaat. Jadi hadirnya para petugas-petugas di lapangan, termasuk saya pribadi, punya nilai manfaat nggak? Kalau tidak punya nilai manfaat kan tidak ada. Nah, yang dari dasar itulah harapannya bahwa saya pribadi, anggota Jakarta Pusat dan Polri pada umumnya ya termotivasi untuk bisa terus berbuat, melakukan tugas yang memiliki nilai manfaat walaupun hanya kecil. Berarti itu memaknai Bapak sebagai orang yang bermanfaat ya Pak, sebagai petugas kepolisian gitu. Mudah-mudahan ya, yang bisa menilaikan masyarakat. Oke. Ya itu dia tadi wawancara kita nih bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat. Kali ini nanti kita akan ikuti nih perjalanan Pak Kapolres gitu ya untuk melanjutkan agenda-agenda selanjutnya. Kembali lagi nanti bersama tim kami di Warta Kota. Bersama saya Nuriatul Hikmah, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.
Jangan lupa subscribe ya.